ini akan menjadi minggu terakhir gitu ya, kalau menurut gue sendiri ya, untuk Bitcoin ya. Jadi ini menurut gue sih the last chance gitu teman-teman ya. The last chance maksudnya the last chance, kesempatan terakhir untuk Bitcoin apa? Untuk either dia akan melakukan konfirmasi gitu ya. Let's say dia break di atas 65.5 atau 67.000, melakukan konfirmasi menuju ke 80k gitu ya. Atau dia akan menuju ke 50k gitu ya, yaitu level yang udah kita bicarakan sudah dari jauh-jauh hari teman. Jadi level 50.000 ini teman ya, ini udah gue post dari tanggal 21 Maret dan plan ini tidak berubah sama sekali teman ya. Banyak sekali indikator-indikator yang menyatakan bahwa koreksi Bitcoin belum selesai, Fear and Greed Index. And then di sini ada 5 wave, Elliott wave teman ya, dengan target dari Elliott wave tersebut yaitu di daerah C ini ya, atau di sekitaran 50.000. Terus di jangka pendeknya kemarin gua ada update temennya untuk maybe ya, ini kan kita membentuk rising wedge gitu ya, kita breakdown, maybe kita melakukan rebound, ternyata enggak gitu ya, tetapi kita ada expect untuk Bitcoin ini akan terus melakukan penurunan dia temennya. Dan so far ini dari level 62 sekian ya, jadi udah dari kemarin temennya, dari hari Selasa kemarin kita post di sini, hari Rabu lah temennya, di 62.700. Dan saat ini Bitcoin memang masih sesuai plan kita ya, dia drop sampai ke 61.000 saat ini ya. Dan ekspektasi kita ya memang tetap sama gitu ya, bahwa dia akan terus melanjutkan penurunan dia, balik lagi ke area 57 and then breakdown di bawah itu menuju ke level 50.000. Nah, perihal jika misalnya terjadi invalidasi atau ada update perubahan plan teman ya, itu semuanya nanti akan gue kasih ya melalui VIP group ini teman ya. Jadi pastiin kalian join VIP group dengan cara daftar BingX, mau linknya ada di deskripsi. Di sini kalian bisa klaim reward sampai puluhan juta rupiah teman ya, hanya dengan cara daftar aja kalian udah dapetin USDT nih ya. Dan USDT ini bisa kalian cairkan ya dalam bentuk USDT real ya, ini masih dalam bentuk bonus. Nah, tapi ketika kalian daftar, lalu kalian depo, lalu kalian melakukan trading, ini bonusnya akan menjadi banyak sekali teman. Terus di sini kalian juga bisa nyobain fitur conservative trader ya. Jadi kalian bisa tes copy trade beberapa hari ya. Ini ada performa dari banyak sekali trader ya. Jadi kalau misalnya kita ikutin selama 6 bulan ya, ini ada yang ROI-nya sampai ratusan persen gitu ya. Uang yang kita invest di awal 1 juta, di akhir ke 6 bulan udah jadi 2-3 juta teman-teman. Jadi ini patut dicoba juga. Kalau misalnya kalian udah coba-coba fiturnya BingX, kalian bisa tinggal daftar aja ya di VIP group gue melalui admin ya, kalian tinggal chat admin aja untuk dimasukkan ke dalam grup ini. Kadang gue juga bisa seminggu nggak bikin video, terus gue update-nya cuman di VIP group teman-teman ya. Jadi orang-orang VIP group yang pasti bakalan dapat plan yang jauh lebih awal teman-teman ya, dibandingkan kalau misalkan gue upload video gitu ya. Sama-sama tetap gue kasih analisa teman-teman ya, cuman kan time frame-nya beda teman-teman ya. Kalau misalkan ada urgency atau apa-apa perubahan plan ya, semuanya gue melalui VIP group. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat teman-teman ya, Bitcoin kelihatannya koreksi secara wajar gitu ya. 50% correction ya, Fibo 0,5 di sini ya. Dan kalau misalkan kalian mau tahu ya, fase yang kita alamin saat ini untuk Bitcoin, jadi kita bakalan update posisi juga. Sekarang tuh kita lagi ada di mana sih teman-teman ya. Jadi fase-fase oke, kita breakdown ke 57.000 ya. Di 1 Mei kemarin yang terjadi sekitar seminggu yang lalu, and then kita naik ke level 64.7. Ini tuh kita posisinya lagi ada di mana gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian masih ingat ya, ini posisinya lagi ada di mana, yes, kalian pasti tahu gitu tentang pattern yang terjadi di bulan Desember tahun lalu teman ya, di mana ya kalian bisa lihat ini kan garis putih teman ya, di mana ini bagian atasnya resistnya sama seperti ini bagian atas resisten yang berwarna hijau ketika Bitcoin ada di level 44-45.000 gitu. Sementara bawahnya ini ada di level 40.000. Jadi ketika Bitcoin ada di ranging area ini teman-teman ya, dia melakukan breakout and then dia melakukan breakdown. Yang ini ya pasti kita tidak melakukan breakout teman-teman. Nah, itu sedikit berbeda, tetapi kita sama-sama melakukan breakdown di sini. Jadi posisinya lagi ada di mana? Ya kalau misalnya kalian tanya, kita lagi ada di sini nih teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat ya lingkaran yang merah yang gua arsir ini. Posisinya kita udah flush liquidity bawah teman-teman ya, dimana ini makan short teman-teman ya, makan orang-orang yang nge-short buat dia rebound lagi, balik ke dalam ranging area dia kembali. Jadi udah keluar dari zona kotak ini teman-teman ya, udah breakdown dari kotak ini, kita dimasukin lagi ke dalam kotak tersebut. Nah, buat yang tanya-tanya kita lagi ada di mana, kita lagi ada di fase ini teman-teman ya, makanya kenapa gue bilang ini adalah fase terakhir daripada Bitcoin, which is ini adalah fase penentuan teman. Kalau yang kemarin di bulan Februari ya, sekitar 3 bulan lalu, ini kan ketika kita sudah melewati fase ini ya, fase breakdown, flash liquidity, dia masuk lagi ke dalam ranging area sekitar 40.000, dia melakukan breakout menuju ke level 70.000. Dan saat ini, hal ini terjadi lagi teman ya.
Jadi another flash liquidity ya di sini ya, di bagian sini teman-teman ya, makan yang nge-short gitu ya, pastinya ada yang nge-short ketika Bitcoin breakdown, ini kemakan semuanya teman-teman ya, di level 57.000 ini kemarin yang terjadi. Habis itu kita apa? Mantul lagi teman-teman, masuk lagi ke dalam kotak ini, ke dalam ranging area 60 sampai 70.000. Nah, pasti ada yang berasumsi teman-teman ya, pastinya akan ada yang berasumsi, oke, pada fase lalu ya, di tahun lalu di bulan Desember ketika kita melakukan hal yang sama, kita naik ke level 70.000. Jadi logikanya teman ya, seharusnya dari sini kita juga akan naik teman gitu ya. Harusnya di sini malah kita bakalan ke 80.000 ya. Jadi semacam mengulangi pattern yang lalu aja teman di sini ya. Udah flash liquidity bawah ya, breakdown, habis itu dia balik lagi ke kotak dia, habis itu dia melakukan breakout ke level 52.000 ke level 72.000 teman ya. Harusnya sih seperti itu. Nah, cuman kan gue udah kasih beberapa indikator ya yang tadi gue udah bahas dari bulan Maret. Habis itu ini juga didukung oleh pattern lower high yang terjadi teman-teman ya. Pattern lower high itu artinya ketika Bitcoin mencoba untuk retesting resisten ya. Resisten yang ketiga ini ya di tanggal 8 April ini menurut gue ini penentuan juga sih. Di level 72.000 ini dia nggak bisa ngelewatin batas sebelumnya ya. Nggak bisa ngelewatin 73.900 yang menjadi titik tertinggi dia teman ya. Lain cerita dengan yang satu ini ya. Yang satu ini support makin lama makin tinggi, kita mengalami breakout di sini teman ya. Yang dimana itu tidak terjadi di sini. Di sini ada ciri-ciri penguatan harga, di sini terjadi ciri-ciri pelemahan harga. Yang ada malah secara support teman ya, kalian bisa lihat di garis putih ini, secara support ini kita malah membentuk new low teman ya, cenderung membentuk new low nih secara supportnya. Sementara di yang fase sebelumnya secara support kita ini overall naik ya, meskipun gua gambarnya tetap segaris gitu ya, tetap satu garis datar seperti ini, tetapi kalau misalnya pengen di detailin teman-teman ini sebenarnya supportnya makin lama makin naik. Nah, ini mungkin gue bisa gambar kayak gini ya, makin lama makin naik and then terjadinya breakout gitu ya. Kalau misalkan yang satu ini mau dibikin detail, nih supportnya agak di atas ini teman-teman ya. Ini multiple times kita touching teman-teman ya di area 61.5 and then terjadi confirm break ya di bawah 61 ini terjadi di tanggal 18 April kena flash ke level 59.800 gitu. Jadi dari situ aja udah jelas dua perbedaan yang sangat berbeda gitu teman-teman ya. Nah, terus apalagi yang menjadi pertanda-tanda oke bahwa kayaknya Bitcoin ini nggak kuat gitu teman ya. Nah, kalian bisa lihat ya, lately dari price action teman dari hari Senin tanggal 6 Mei sampai saat ini ya, dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Mei, kalian lihat aja nih, Bitcoin cenderung apa nih ya? Cenderung dia melakukan yang namanya corrective action teman ya, tetapi corrective action ini tidak didukung oleh kenaikan yang cukup tajam teman ya. Jadi so far dari hari Senin sampai saat ini ya, kita cuma ngelihat apa teman? Kita cuma ngelihat slow bleed teman ya. Jadi berdarah tapi pelan-pelan. Itu maksud gua. Jelas di sini beda. Kalian bisa clearly lihat sendiri perbedaan sama candle yang tadi ya. Candle yang tadi kecil-kecil gitu, slow bleed. Tetapi yang satu ini masih kenceng banget volumenya gitu ya. Kalian bisa lihat dia turun, habis itu langsung dihantam balik ke atas ya. Dan ini hantamannya juga cukup kuat teman. Ini terjadi di tanggal 1 Februari kemarin gitu ya. Jadi kita jelas nggak slow bleed ini. Yang pattern atau pola yang terjadi di tanggal 28 Januari sampai 4 Februari ini jelas nggak slow bleed. Kalian lihat dari kita mantul, kita drop sedikit, kita mantul lagi, habis itu kita membentuk support yang lebih tinggi teman. Kalau kalian mau lihat support yang lebih tinggi di mana, ya ini gue gambarin. Nah, kurang lebih di garis putih nih, kalian bisa lihat ya, support makin lama makin tinggi, ini adalah ciri-ciri breakout, and then ternyata itu terjadi gitu, 43.000, kita break langsung nge-shoot ke 48.000. Nah, pertanyaannya adalah, kita nge-form pattern ini nggak teman-teman ya, support yang makin lama makin tinggi tersebut, kita forming nggak di sini gitu ya? Belum ketahuan, so far belum teman-teman ya, so far tidak ada yang menyatakan bahwa support ini semakin lama semakin tinggi teman. Kecuali mungkin kita dikasih data lebih lagi teman ya, let's say aja Bitcoin ke 63, habis itu ke 62, habis itu ke 64, habis itu ke 63 ya, jadi mungkin jadi seperti inilah teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita ngebentuk pattern seperti ini gitu ya, ini yang warna putih, ini gua hapus saja satu garis ini biar nggak bikin bingung ya. Kalau misalnya kita ngebentuk level support yang semakin lama semakin tinggi seperti ini untuk Bitcoin ya, oke, teman-teman ini ada ciri-ciri, ya bisa aja kita break di atas 65 ya, jadi invalidasi poin gua tetap sama gitu, 65.5 atau di level 67.000 nih teman-teman ya, kalian bisa lihat.
Jadi catatannya apa? Kalau misalkan kita nggak ke 50.000 teman-teman ya invalidasi poin gua gitu ya, bahwa kalau misalkan ternyata teman-teman Bitcoin membentuk pattern seperti yang terjadi di garis putih ini ya. Jadi kita membentuk support yang semakin lama semakin tinggi, and then kita melakukan breakout di atas 65.000, di atas 67.000 bahkan di sini ya, another breakout. Ya ini adalah invalidasi poin gua ya. Maybe teman-teman ya bahwa pattern yang ini akan terulang lagi gitu ya, bahwa kita akan mengulangi kenaikan ya fase bullish sebelumnya teman-teman ya, bahwa kita menuju ke berapa ya next target. Pastinya ini kan fase bullishnya dari level 40 ke 70 gitu ya, jadi ya targetnya pasti ya kalau misalnya ini terjadi ya, ini ya dari 60 mungkin akan ke 90 atau 100.000 untuk Bitcoin ya. Tetapi gue ngelihat chance ini gitu ya, so far sih masih lebih kecil teman-teman gitu ya. Jadi ya mungkin sedikit bad news teman ya untuk holder Bitcoin, tetapi sebenarnya good news juga gitu ya. Di satu sisi menjadi good news, kenapa? Karena ketika Bitcoin ke 50k, itu akan menjadi diskon yang cukup lumayan teman ya. Jadi nggak bakalan nyesel lah kita beli di level 50.000 gitu teman. Makanya selalu sedia cash ya, selalu stay on cash untuk kalau misalkan ternyata terjadi worst case scenario gitu ya. Bahkan 50.000 aja sebenarnya nggak worst case gitu ya, itu masih dalam koreksi yang wajar untuk Bitcoin gitu. Bitcoin ke 50k itu masih wajar banget ya. Worst case-nya berapa? Ya worst case-nya sebenarnya ini teman-teman ya 40.000, ini baru bisa dibilang worst case teman untuk Bitcoin ya. Ini yang sebenarnya agak tanda tanya. Cuman kalau buat ke 50.000 itu saat ini menurut gue chance-nya ya masih cukup tinggi sampai saat ini. Karena ya udah dari tadi gue jelasin ya, banyak banget alasannya, mulai dari resisten, mulai dari ya beberapa kita ngelihat slow bleed yang terjadi pada Bitcoin dari hari Senin sampai saat ini gitu. Jadi unless Bitcoin membentuk level support yang semakin lama semakin tinggi teman-teman ya itu mungkin sampai saat ini ya masih bear yang cenderung memegang kendali kalau menurut gue sendiri. Apalagi teman-teman apalagi kalau misalkan saat ini kan Bitcoin ada di 61.000 gitu. Apalagi kalau misalkan Bitcoin drop lagi teman-teman drop lagi, double bottom 57.000, ini udah wassalam gitu ya. Bitcoin balik lagi ke 57.000, ini udah chance-nya gede banget buat ke level 50.000 ya, buat dia breakdown and then menuju ke level 50k gitu ya. Itu udah gede banget chance-nya. Cuman yang kan sekali lagi gue bilang apa ya, jangan nge-short ketika udah terjadi breakdown teman-teman ya. Nge-short lah ketika kita masih dalam ranging area ini teman-teman ya. Dan ini mungkin akan menjadi the last chance gitu ya buat short entry pada Bitcoin ya, ada di level 61.5. The last short mungkin pada Bitcoin ya. Pastinya the last short ini juga diikuti oleh stop loss teman-teman ya, yaitu stop outnya kalau misalkan ternyata plan ini tidak sesuai teman-teman ya, seperti apa penanggulannya gitu ya, bahwa ya kalau misalkan plan ini tidak sesuai ya dari sini teman-teman ya Bitcoin akan break di atas 65.500 gitu, maka plannya udah nggak sesuai gitu. Jadi pattern yang kemarin ini wajar banget rising wedge and then saat ini kita melakukan koreksi ya. Nah, tinggal kita lihat aja nih apakah Bitcoin akan lanjut slow bleed ke bawah teman-teman ya, yang dimana ini pasti bakalan menjadi cukup bearish gitu untuk Bitcoin gitu ya. Dan so far memang plan inilah yang udah kita bahas dari beberapa bulan yang lalu gitu ya, yaitu Bitcoin menuju ke level 50k. Kita akan lihat teman-teman ya, apakah ini akan play out atau enggak. Paling kurang lebih itu aja sih teman-teman ya. Jadi di sini gue sekilas ingin kasih kalian tahu ya posisi kita saat ini ada di mana ya. Sebenarnya mirip, nggak beda jauh sama yang terjadi di bulan Desember kemarin di sini ya, di mana terjadi flash liquidity, di sini terjadi breakout, tetapi kali ini menurut gue akan berbeda untuk Bitcoin ya, di mana ya tidak akan terulang pump yang sebesar ini terjadi lagi gitu ya, kecuali sekali lagi Bitcoin bisa ke atas 67.000. Paling itu aja teman, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.